Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sahabat yang dirahmati Allah, sebagian dari mereka yang hafal Quran kadang kebingungan saat hafalan sudah banyak, sudah berjuz-juz, sudah di atas 10 juz. Kemudian bagaimana cara melancarkan hafalan yang sudah banyak itu? Atau apa yang mereka harus lakukan? Di sisi lain mereka harus tetap nambah hafalannya, di sisi lain harus tetap ziyadah, tapi di sisi lain harus murajaah, mengulang, melancarkan hafalan yang sudah ada. Kadang kebingungan seperti itu, apa yang harus dilakukan? Nambah terus, nanti yang ada keteteran, yang sudah ada keteteran. Nambah terus, tapi murajaahnya kurang jadinya. Jadi apa yang harus dilakukan kalau hafalan sudah banyak? Nah, sahabat yang dirahmati Allah, maka yang saya sarankan yang pertama adalah memang tetap harus tambah, jangan berhenti nambah kan ya, jangan berhenti nambah. Hafalan kita sudah 10, 15, 20 juz, kita harus tetap nambah. Karena kalau kita nggak nambah, berarti cita-cita kita untuk menghafalkan Al-Quran ya nggak akan tercapai nantinya. Mentok berarti di situ saja kan ya. Maka nambah harus tetap. Nah, murojaah juga harus tetap, harus banyak juga. Nah, bagaimana caranya kemudian menyikapi kalau ternyata hafalan kita banyak, nah maka kurangi aja, porsi nambahnya dikurangin. Kalau hafalan kita sudah di atas 20 juz, 25 juz misalnya, kan berarti porsi murojaahnya harus ditambah, harus diperbanyak. Nah nggak apa-apa, porsi ziyadahnya dikurangin. Kalau sebelumnya misalnya kita nambah sehari 2 halaman, kalau hafalan kita banyak, sudah di atas 20 juz, kurangin aja, nambah seharinya sehalaman. Sebelumnya misalnya kita cuma murojaahnya 1 juz, maka kalau sudah 20 juz nggak cukup itu 1 juz. Maka tambah, karena tadi kurangin porsi nambahnya cuma sehalaman, maka dipindahkan ke murojaah sehari jadi 1,5 juz atau jadi 2 juz. Karena kan waktu nambah itu kan lebih banyak dibandingkan waktu kita murojaah ya. Walaupun dengan halaman yang sama, tapi kalau kita nambah kan ya berarti kita ngapa dan yang kita hafal itu belum tentu memang benar-benar melekat, tapi yang kita ulang-ulang itu jauh lebih melekat daripada apa yang baru kita hafalkan. Maka perkurang porsi ziyadah kalau hafalan kita sudah banyak dan tambah porsi murojaah. Kurangin ziyadahnya, kurangin nambahnya, dan tambahin di murojaahnya. Nah, tapi dua-duanya jangan berhenti tadi ya. Ziyadah juga tetap nggak boleh berhenti. Saya juga pernah kesusahan dulu ketika hafalan sudah di 25 juz itu. Saya juga dulu pernah merasa kesusahan, harus melancarkan yang 25 juz, sementara harus tetap nambah 5 juz sisanya ini. Gimana caranya ya? Seperti itu tadi ya. Dikurangin porsi nambahnya, nggak apa-apa. Jadi kita agak lama menyelesaikan, nggak masalah. Jangan karena 5 juz, dikit lagi. Kejar tayang, kejar target, di push, jadi ngebut, selesai, baru nanti ngulang. Jangan, kalau kayak gitu nanti yang harus diulang jauh lebih banyak lagi. Nanti 5 juznya belum lancar, yang belakang 25 juznya, karena ditinggalin ketika menghafal 5 juz, akhirnya yang 25 juznya keteteran jadinya. Nah, jangan pengen dikit lagi, ngepush banyak itu. Saya ketemu di teman-teman di pesantren tahfidz kayak gitu tuh. Karena merasa tinggal dikit lagi, udahlah dipush jadinya, ngebut jadinya, pengen nyelesain cepet, akhirnya keteteran di murojaah. Jangan seperti itu. Murojaah bahkan harus lebih diperbanyak. Nah, yang dikurangin tadi bahkan porsi ziyadahnya, porsi nambahnya. Jadi diperlambat. Jalan nambahnya itu diperlambat, bukan malah dikebut, tapi malah diperlambat untuk tadi nambah murojaah, untuk tadi nambah ngulang hafalannya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, sahabat mau nggak mau memang ketika kita sudah hafalan banyak ini, mau nggak mau kita memang harus lebih mengefektifkan waktu kita, harus memang lebih memaksimalkan waktu yang kita lewati. Karena namanya hafalan banyak itu artinya kita tadi perlu lebih banyak lagi murojaahnya, perlu lebih intens lagi murojaahnya. Maka banyak yang harus kita lancarkan. Maka mau nggak mau kita harus lebih mengefektifkan waktu kita, memaksimalkan waktu kita.
kurangin jam tidur, kurangin jam main, kurangin jam ngobrol, kurangin jam-jam yang nggak benernya lah ya. Pokoknya memang benar-benar dimaksimalkan hanya untuk Al-Quran. Kalau ada waktu luang, waktu kosong kita, pokoknya apa yang kita lewati sehari itu ya kita gunakan untuk Al-Quran. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sungguh manusia dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebaikan, kebenaran dan dalam kesabaran kan. Maka kalau tidak isi kita waktu dengan 4 hal tadi yang termasuk amal soleh, iman itu adalah Al-Quran, maka kita dalam kerugian. Nah, jadi mau nggak mau nih, kalau kita memang pengen menyelesaikan hafalan dalam kondisi hafalan kita baik, maka maksimalkan waktu yang kita lewati, efektifkan waktu itu, kurangin hal-hal yang sia-sia, yang kurang bermanfaat. Kalaupun misalnya kita memang benar-benar sibuk, maka benar-benar pakai waktu senggang, waktu tunggu, waktu sela itu memang benar-benar dimaksimalkan saat kita di jalan, saat kita lagi nunggu meeting, misalnya waktu istirahat kita, tengah malam itu kita maksimalkan waktu-waktu itu. Nah, untuk kita tadi lebih banyak bersama Al-Quran. Karena ini memang mau nggak mau. Nah, teknik cara yang ketiga, kalau kita sudah hafalan banyak ini, maka diperbaharui teknik-tekniknya, cara-cara kita untuk biar nggak bosen gitu hafalan. Kalau saya dulu karena ngapal pakai kaset Vita dulu, nah ketika sudah hafalan 25 juz, nah alhamdulillah saya dapat Al-Quran digital dulu. Zaman dulu segini lah bentuknya, itu udah begitu luar biasa buat saya tahun 2005 2006 itu. Nah, jadi ketika dapat benda itu, karena saya memang nggak bisa menghafal pakai mushaf kan, saya nggak bisa lihat mushaf, saya ada keterbatasan penglihatan. Maka ketika dapat Al-Quran digital itu, yang awalnya saya cuma pakai kaset Vita ngafalnya, nah saat ada dapat benda itu, saya dapat Al-Quran digital tuh membuat saya terpacu lagi semangat untuk menyelesaikan hafalan, lebih semangat lagi merojaahnya, lebih semangat lagi ziyadahnya. Nah, maka saya sarankan buat teman-teman yang memang hafalannya sudah banyak dan pengen menyelesaikan hafalan, kalau pengen lebih semangat lagi, maka perbaharui teknik-teknik, cara-cara kita menghafal, cara-cara kita merojaah ini. Nah, jangan cuman dengan misalnya merojaahnya jangan cuman dengan membaca saja, tapi diperkaya tekniknya dengan kita mendengarkan, nyimakin hafalan orang lain, tapi tetap jangan melihat mushaf tadi ya. Dengan kita saling bertanya misalnya, kayak apa namanya? Ya saling bertanya sambil saling sambung ayat misalnya gitu, atau kita saling sambil kita ngisi-ngisi kajian, kita kemudian membaca penjelasan ayat surat yang kita hafalkan itu, dengan itu kemudian kita lebih lancar lagi nanti hafalannya. Jadi kita perkaya teknik-teknik murojaah ini untuk kita menghilangkan kebosanan atau menghilangkan perasaan bosan saat murojaah ini. Nah, demikian ya sahabat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.